Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan versus Hall of Soul Chief. Banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan suara suos saat mereka menangkap kepala Aula Jiwa melangkah maju. Nama ganas yang pernah diperoleh kepala Aula Jiwa di Central Plains telah mencapai tahap di mana seseorang gemetar ketakutan mendengarnya. Meskipun dia secara bertahap memudar dari pandangan seseorang karena retretnya yang berkepanjangan, reputasinya yang ganas belum hilang bahkan setelah jangka waktu yang lama. Jika seseorang ingin menentukan peringkat individu teratas di Central Plains, kepala Aula Jiwa, Hun Misheng, akan mengambil kursi teratas. 2 hasil imbang dalam 3 pertempuran. Ini agak mengejutkan kepala suku ini, tetapi ini tidak akan dapat mengubah hasil akhirnya. Kepala Aula Jiwa berada 1000 kaki dari Xiao Yan ketika dia akhirnya berhenti dengan lambat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Auranya tenang saat dia berbicara. Ekspresinya tidak berubah karena situasi saat ini. Xiao Yan bertukar pandangan dengan kepala Hall of Souls. Aliran tersembunyi melonjak dan suhu udara sepertinya meningkat pada saat ini. Kita harus menyisakan ruang untuk mundur ketika melakukan sesuatu. Terkadang, kita tidak boleh terlalu percaya diri saat berbicara. Kepala balai harus menjaga dirinya sendiri. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Haha, Hall of Souls tidak membiarkan siapapun tetap hidup saat melakukan sesuatu. Cara berbicara ini hanya untuk individu yang biasa-biasa saja. Jika seseorang mengkhawatirkan semua ini ketika mencoba mencapai hal-hal besar, dia akan menjadi sedikit picik. Kepala Aula Jiwa tertawa keras saat dia menyindir. Semua orang merasa sedikit bersemangat di hati mereka setelah mendengar perdebatan verbal ini. Pertarungan ini adalah yang paling penting hari ini. Salah satu pihak adalah kepala Aula Jiwa, dan dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan dapat dianggap sebagai pemimpin aliansi Rumah Langit. Pertarungan antara mereka berdua menentukan pemenang dan pecundang dari pertempuran ini. Klan telah mengkritik saya karena Anda. Saat itu, saya memberi perintah untuk mengirim orang ke Kekaisaran Ma Jia untuk menangkap Xiao Shan. Pikiranku adalah kita harus melenyapkan semua orang saat membuat serangan, tapi kepala suku ini telah mundur untuk berlatih ketika perintah dikeluarkan. Beberapa bawahan saya sedikit malas dan hanya menangkap Xiao Shan karena saya tidak ada. Anda berhasil menghindari banyak upaya untuk membunuh Anda setelah insiden pertama itu karena mereka semua meremehkan Anda. Dalam 1 dekade atau lebih, Anda telah mencapai tingkat ini selangkah demi selangkah. Mata kepala Aula Jiwa agak rumit saat dia menatap Xiao Yan. Ancaman terhadap klan Hun ini adalah seseorang yang bisa mereka musnahkan sejak lama, tetapi karena banyak alasan yang tak terduga, mereka akhirnya membiarkan ancaman ini tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Sekarang, jika seseorang mengesampingkan status orang ini sebagai musuh, kepala Aula Jiwa merasakan kekaguman terhadap orang ini di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa jika itu dia akan merasa sulit untuk mengatasi perjalanan yang berat ini dan mencapai puncak benua ini. Pemimpin ini memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan dalam membiarkanmu tumbuh sejauh ini. Oleh karena itu, kali ini, saya berharap untuk menghilangkan tanggung jawab itu. Kepala Hall of Souls tersenyum. Matanya menjelajahi Xiao Yan, yang memiliki ekspresi tanpa ekspresi, saat dia perlahan menyatakannya. Aku juga berharap untuk membantu mengakhiri perseteruan darah dari anggota klan Xiao hari ini. Suara Xiao Yan lembut, tapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya.
Dia tidak bisa melupakan banyak insiden yang tersebar dari dulu bahkan sekarang. Klan Xiao akhirnya pecah karena klan Hun. Ayahnya telah ditangkap dan anggota klan telah dibunuh. Pada akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan rumah dan melarikan diri ke tempat-tempat di sekitar Kekaisaran Jia Ma. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi klannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memikul beban perseteruan darah. Perjalanan yang telah dilakukannya telah mengasah keinginannya. Pada saat yang sama, kebenciannya pada Hall of Souls telah tumbuh. Kepala Hall of Souls tersenyum tipis setelah mendengar jawaban ini. Douki hitam pekat perlahan melonjak dari tubuhnya. Dia berkata, serang saja. Kepala ini juga ingin melihat seberapa kuat Anda, yang telah mengalami pertemuan yang beruntung di alam api iblis, telah menjadi. Bang! Sebelum kepala aula jiwa bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan, ledakan sonik rendah dengan cepat ditangkap oleh telinganya. Selain itu, ruang di depannya bergetar saat ledakan sonik terdengar, sesosok muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Kedua jarinya melengkung, dan semai api merah muda menari-nari dengan gembira. Suhu dunia naik saat api merah muda muncul. Serangan itu datang dengan sangat cepat. Bahkan kepala Hall of Souls yang tenang memiliki ekspresi terpana di matanya. Detik berikutnya, douki hitam pekat di permukaan tubuhnya telah diaglomerasi seperti refleks bersyarat. Itu dengan cepat berubah menjadi perisai hitam. Ci! Kedua jari Xiao yang tidak berhenti. Mereka menekan perisai, melelehkannya dengan api merah muda yang menari dalam sekejap. Setelah itu, jari-jarinya seperti kilat saat menuju ke mata kepala aula. HMPH! Kepala aula jiwa mendengus dingin ketika dihadapkan dengan serangan ganas Xiaoyan. Tubuhnya tidak bergerak. Dia tidak bertindak untuk melawan jari Xiaoyan. Sebagai gantinya, dia membanting telapak tangannya ke dada Xiaoyan. Dia jelas bermaksud untuk menukar matanya dengan mata pihak lain. Ci, kepala aula jiwa telah merencanakan dengan sangat baik. Xiaoyan tertawa saat melihat pemogokan itu, tapi tangannya tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia menurunkannya dan secara akurat menekan jari-jarinya ke telapak kepala Hall of Souls. Api merah muda menyala dan douki hitam pekat di telapak tangan kepala dengan cepat meleleh. Kepala aula jiwa mengerutkan kening ketika dia merasakan betapa sombongnya api lotus pemurnian iblis itu. Tubuhnya sedikit gemetar dan banyak bayangan muncul. Tubuhnya muncul kembali di udara di atas. Ekspresinya sedikit gelap dan serius saat dia melirik ke telapak tangannya. Ada tanda sepanjang setengah inci di sana. Tidak ada darah yang keluar dari luka karena pembuluh darah di sekitarnya telah terbakar oleh panas yang memancar dari api teratai setan yang memurnikan. Sungguh layak menjadi purifying demonic lotus flame. Kepala aula jiwa terluka saat pertarungan dimulai. Meski tidak serius, namun tetap terlihat cukup jelek. Pertarungan antara keduanya tampak seperti pertarungan jarak dekat. Apalagi, kedua belah pihak itu secepat hantu. Dalam sepersekian detik, mereka bentrok dan berpisah. Selain beberapa individu bermata tajam, kebanyakan orang sedikit terpesona oleh bentrokan tersebut. Hati mereka tanpa sadar merasakan kerinduan saat merasa terkejut. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melirik kepala Hall of Souls, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segel tangannya mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah segel tangan berubah, sosok ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki melilit permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Xiaoyan tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera melepaskan serangan gelombang sonik jiwanya yang sangat kuat sesaat setelah serangan pertamanya.
MOU. Sosok ilusi besar itu melebarkan mulutnya, dan gelombang spiritual yang menakutkan menghantam kepala aula jiwa dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Xiao Yan, orang lain mungkin takut dengan kemarahan ilahi musim semi kuningmu, tapi kepala suku ini tidak takut. Kepala Hall of Souls mundur saat Dou Qi hitam meletus dari tubuhnya. Dou Qi berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di depan banyak pasang mata yang tercengang. Sosok ilusi ini menciptakan formasi aneh saat mereka melilitnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi pengabdian saat mereka berlutut. Pada saat yang sama, mulut mereka memancarkan banyak gelombang sonik spiritual. 10.000 jiwa yang menyembah. Gelombang sonik spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan kepala Hall of Souls sebelum mereka berubah menjadi panah tajam yang ditembakkan dan dengan keras bertabrakan dengan serangan spiritual Yellow Spearing Divine Anger. Dua gelombang sonik spiritual bertabrakan, dan dalam sekejap, pegunungan bersenandung. Banyak ahli menjadi pucat karena fluktuasi spiritual ini. Seteguk darah segar dimuntahkan, dan mereka menarik diri dengan wajah kaget. Hanya kekuatan gelombang sonik yang membuat mereka sangat rentan. Gelombang sonik bentrok dan menyebar ke angkasa. Roh ilusi yang mengelilingi kepala aula jiwa meledak satu demi satu. Akhirnya, semuanya meledak sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan karena telah dilindungi. Xiao Yan akhirnya mengerutkan kening saat melihat serangannya tidak berbuat banyak. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan serangan gelombang spiritual yang bisa menandingi kemarahan ilahi musim semi kuning. Kepala Hall of Souls ini memang berpengetahuan luas. Selain itu, jiwa kepala aula juga berada di negara surgawi sempurna, sama dengan keadaan jiwa Xiao Yan. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan telah menemukan bahwa kekuatan kepala aula jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat menengah dari 5 bintang kelas Dou Sheng. Dengan kata lain, kekuatannya meningkat selama 2 tahun ini. Meskipun kekuatan spiritual Anda sangat kuat, saya khawatir itu hanyalah pemikiran aneh dari Anda yang ingin menggunakannya untuk mengalahkan kepala desa ini. Kepala Hall of Souls secara acak mematahkan serangan gelombang sonik terakhir sebelum dia berbicara. Xiao Yan melirik kepala Hall of Souls tapi tidak menjawab. Dia membuka mulutnya dan api merah muda dimuntahkan. Mengikuti kemunculan nyala api merah muda ini, pepohonan di sekitar gunung mengeluarkan embusan dan menyala sendiri di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, mereka berubah menjadi abu saat api yang ganas berkobar. Mata kepala Hall of Souls menyipit saat melihat api merah muda melayang di atas kepala Xiao Yan. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Jika api surgawi yang menakutkan seperti api teratai setan pemurnian ini menyerang tubuhnya, bahkan dia akan segera menerima cedera serius. Api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi bukan hanya api yang orang lain hanya bisa bicarakan. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame untuk melawan-lawan. Mudah-mudahan Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap kepala Hall of Souls yang tampak serius, dan berbicara sambil tersenyum. Meskipun api iblis sangat kuat, seseorang hanya perlu melihat siapa yang mengendalikannya. Kepala Hall of Souls berbicara dengan suara samar. Dia mengamati Xiao Yan dan sekelompok api merah muda. Gumpalan api hitam yang sangat samar tiba-tiba melintas jauh di dalam matanya. Itu jelas terlihat sangat tidak biasa. Selain itu, api lotus iblis pemurnian mungkin kuat, tapi, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa mendeteksi fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam tubuh Little Yi. Di dalam tubuh kepala suku ini, sepertinya ada sesuatu yang hadir,
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.